Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Salsabila dari Politeknik APP Jakarta. Saya jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Jadi di sini saya akan membahas tentang pentingnya sex education sejak dini. Sex education adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuannya tuh apa sih? Untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat kita cegah. Keempat, batasi aktivitas menonton TV pada anak-anak. Aktivitas menonton TV berdampak yang tidak baik pada anak, bukan hanya pada lamanya tayangan itu ditonton oleh anak-anak, tetapi pada isi tayangannya. Orang tua harus memastikan bahwa tayangan yang ditonton anak-anak adalah tayangan yang edukatif. Pastikan anak-anak kita diajarkan untuk bisa memilih tayangan mana di TV yang positif, yang memang bermanfaat untuk anak-anak. Lebih baik ortu mengajak anak bermain lebih banyak, berinteraksi, berkomunikasi daripada menonton TV sendirian. Kelima, ajarkan pada anak-anak untuk bijak melakukan gadgetnya. Kita tahu bahwa dalam gadget ada hal positif dan hal negatif yang mungkin belum pantas atau belum layak dilihat oleh anak-anak. Pastikan di saat mereka berinteraksi dengan gadget mereka, orang tua harus mengawasinya. Jangan sampai mereka bisa mendownload sendiri, apalagi mengupload sendiri yang seharusnya mereka tidak boleh lakukan dalam memegang gadgetnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pada kehidupan sehari-hari banyak dari kita yang merasa tabu dan sarung membicarakannya. Padahal ini merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh anak-anak. Justru agar mereka sejak dini bisa menjaga dirinya dan menghargai dirinya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang nantinya sesuai dengan jenis kelamin masing-masing dari mereka. Bagaimana mengenalkan sex education pada anak-anak? Yang pertama, mengenalkan kepada anak-anak bahwa tubuhnya berharga. Kenalkan pada mereka bagian tubuh mana yang boleh disentuh, boleh dilihat, dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Anak-anak perlu tahu dampak bagian tubuh yang benar-benar harus dijaga, yang tidak diperlihatkan kepada orang lain dan tidak boleh disentuh, yaitu bagian bibir, bagian dada, bagian depan kemaluan, organ reproduksi, dan bagian belakang. Kenalkan kepada anak-anak sedini mungkin dengan permainan dan lagu, agar mereka bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri, bukan dengan cara menakut-nakuti atau membuat mereka cemas. Gunakan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari, dan digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka dapat menjaga dirinya dan meyakini bahwa tubuhnya berharga. Kedua, orang tua perlu mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin pada anak-anak. Kenalkan pada mereka perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jelaskan pada mereka bahwa jika anak perempuan sudah besar, akan menjadi seorang ibu, dan jika anak laki-laki sudah besar, akan menjadi ayah. Kenalkan perbedaan-perbedaan pakaian antara laki-laki dan perempuan, perbedaan perilaku, penggunaan kamar mandi, dan sebagainya. Kenalkan pada mereka kalau perbedaan laki-laki dan perempuan bukan hanya dari penampilan, melainkan dari perilaku sehari-hari.
Ketiga, ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan norma dan jenis kelamin. Bagaimana anak bisa mengetahui bahwa ada batasan-batasan perilaku dalam masyarakat sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Misalnya, pada saat berpakaian, di tempat-tempat mana mereka boleh membuka pakaian dan di tempat mana mereka tidak boleh membuka pakaian, serta menjaga dirinya. Batasan-batasan ini penting diajarkan kepada anak-anak untuk mereka bisa menghargai dirinya. Mereka bisa belajar bagaimana bertingkah laku sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Keempat,